Halo, kita kembali lagi di channel Kamu Coding. Sebelum masuk materi, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi ya, supaya kalian tidak tertinggal materi yang baru kita upload. Oke, kita akan masuk materi berikutnya, yaitu memahami pseudo class pada CSS. Ya. Nah, pseudo class itu apa sih gitu ya? Ini definisi dari pseudo class itu adalah selektor CSS yang digunakan untuk mengakses bagian tertentu dalam HTML yang tidak terlihat, di sini ya, tidak tertulis di dalam HTML, atau bagian dari HTML yang tidak bisa diakses dengan selektor sederhana lainnya. Jadi maksudnya gimana? Jadi kita nanti akan manggil suatu kelas yang tidak ada di situ, ya, tapi udah disediakan oleh CSS itu sendiri gitu ya, atau disebutnya mungkin kelas semu ya gitu ya. Oke, kita akan belajar untuk pseudo class yang berhubungan dengan link. Ya. Di sini ada apa aja? Pertama ada link, kemudian hover, aktif, kemudian ada visited. Ya. Link di sini style default pada sebuah link A yang memiliki href. Jadi nanti stylenya akan berada di linknya tersebut gitu ya, akan aktif gitu ya. Oke, yang berikutnya itu ada hover. Style ketika kursor mouse berada di atas sebuah link atau elemen. Nah, teman-teman udah paham lah kalau hover ya. Jadi ketika kursor mouse kita diarahin ke suatu link atau elemen, dia akan berubah stylingnya, misalkan entah itu fontnya atau mungkin entah warnanya atau dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya ada aktif. Nah, style ketika sebuah link diklik atau keadaan aktif. Jadi misalkan link itu diklik, dia akan linknya akan jalan gitu ya, dan akan running gitu ya. Oke, kemudian berikutnya ada visited. Nah, visited itu style ketika sebuah link yang sudah pernah dikunjungi sebelumnya dengan menggunakan browser yang sama. Jadi kalau misalkan teman-teman udah pernah mengunjungi, misalkan ada suatu halaman gitu ya, di situ ada link gitu ya. Nah, teman-teman misalkan udah pernah ngunjungin link ini nih, berarti itu akan berubah warnanya kayak gitu jika mengakses di browser yang sama kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, kita langsung cobain aja. Di sini saya pakainya Sublime. Teman-teman mau pakai kode pen yang online juga boleh, mau pakai yang ini juga boleh teman-teman ya. Gitu. Nah, oke, di sini ada, kita masukkan juga styling CSS-nya. Jangan lupa kalau ini nggak ada juga nggak bisa. Kemudian ada href. Kelasnya kita ada component. Untuk isiannya, teksnya kita ada CSS by Kamu Coding. Nah, ada UL, LI. Nah, di sini ada 10 LI-nya dengan link yang sama kayak crash semuanya ya. Oke, kemudian ada paragraf. Kita ada 3 paragraf. Teman-teman silahkan diketik dulu biar kita sama-sama belajarnya ya teman-teman ya. Oke. Mungkin bisa di pause dulu videonya, jadi biar teman-teman biar lebih enak lagi ketika nanti melanjutkan belajarnya gitu ya. Oke, sudah. Kalau memang sudah, boleh lanjutkan lagi. Oke, kita akan cobain untuk yang pertama ya, ada component link color orange tuh ya. Kita coba. Oh, sebelum kesini kita cek dulu udah jalan belum ininya. Nah, sudah biru ya. Oke, kita ketik di sini, kita jalankan. Nah, dia akan berwarna orange gitu. Jadi untuk linknya dia akan berwarna orange. Dia mau nggak pakai link juga bisa, dia udah otomatis defaultnya itu kayak gitu. Sorry, sama aja ya. Oke, enak, kita giniin aja biar sama semua. Oke, kemudian ada hover ya. Kalau hover kita kasih font size saja biar gede, biar kelihatan 30 px. Kemudian colornya kita ganti misalkan grey. Nah, biar kelihatan mencolok banget, berbeda ya. Ketika kita sorot ke sini ya, teman bisa lihat di sini ya,
tuh. Jadi dia berubah menjadi besar dan juga berwarna grey atau abu-abu gitu ya. Ini untuk hover. Nah, yang berikutnya kita coba untuk yang aktif. Yang aktif. Nah, kita kasih font style, kita kasih miring ya. Jadi biar kelihatan lah ya kalau dia udah berubah stylingnya. Tuh. Ya, ini diklik ya teman-teman ya, diklik dia langsung berubah, nggak di shot aja tapi diklik dia akan berubah kayak gitu. Oke, kemudian ada visited. Nah, kalau visited di sini nanti warnanya berubah, misalkan jadinya black. Nah, dia langsung berubah jadi black ya, kelihatan ya teman-teman ya. Itu untuk pseudo class untuk yang link. Oke, berikutnya itu ada pakai metodenya, ada first child, last child, dan end child. End child. Oke, teman-teman di sini harus paham konsep parent child gitu ya. Nah, untuk first child, jadi dia memilih elemen pertama dari sebuah child, ini bukan parent ya. Memilih elemen pertama dari sebuah anakan atau childnya. Kemudian yang berikutnya ada last child, itu memilih elemen terakhir pada sebuah childnya. Nah, kemudian ada end child atau n, memiliki elemen ke n, atau mungkin dia harus diselect ke berapa, misalkan ke 1, 2, atau mungkin yang punya pola misalkan kayak kelipatan 1, kelipatan 2, kelipatan 3, kelipatan 4, dan seterusnya. Atau juga mungkin sudah kelipatan dan juga nanti ditambahkan 1, mungkin kelipatan 3 plus 1, kelipatan 3 plus 3 plus 5 plus 10 dan sebagainya. Oke, kita langsung cobain aja ya teman-teman ya. Oke, kita buka lagi codingannya. Nah, untuk strukturnya saya akan jelasin dulu sebelum masuk ke stylingnya. Di sini kita punya UL ini sebagai parentnya, kemudian childnya, anakannya itu ada LI. Semua LI ini adalah anaknya, jadi UL punya anak 10 ya. Kemudian si LI ini punya anak lagi ya, dari anaknya si UL tadi LI kan, LI punya anak lagi yaitu yang A Haref, ini ada anak pertamanya. Jadi si LI ini hanya punya anak 1, kalau UL dia boleh punya anak banyak gitu ya. Oke, kita langsung cobain. Ini ada LI, kemudian kita tulis, kita pakai first child A. Nah, ini maksudnya apa? Tolong carikan yang ada A-nya, linknya, yang ada untuk pairnya LI yang anakan pertama. Nah, kayak gitu bacanya temen-temen ya. Kita misalkan kasih color, misalkan red, biar kelihatannya mencolok ya. Jalankan. Nanti jangan di sini. Nah, ini langsung berwarna merah ya teman-teman ya. Kayak gitu langsung berwarna merah. Atau mungkin kita ganti untuk last child. Ya, dia akan berada di yang terakhir atau enggak ke 10 sih, maksudnya nanti ketika di sini linknya jumlahnya ada 100, berarti yang ada stylingnya yang ke 100 kayak gitu, karena dia last. Atau bisa juga sesuai dengan end child. Nah, kalau end child kayak gini aja sih nggak bisa ya, dia akan hilang. Dia harus ditentukan ini yang ditunjuk chart ke berapa, misalnya kita chart yang ketiga misalnya. Nah, kayak gini, chart yang ketiga berarti dia warnanya merah. Atau mungkin mau diganti, misalkan chart yang kelima bisa, dan seterusnya. Teman-teman nanti bisa coba-coba sendiri gitu ya. Oke. Nah, selain itu kita juga bisa kelipatan. Misalkan kita kelipatan 2 ya. Jadi kalau kelipatan 2 berarti yang angka 2, 4, 6, 8,
10 ini akan berwarna merah, atau mungkin kelihatan 3 ya, 3, 3, 6, 9 dan seterusnya gitu ya. Nah di sini bisa juga misalkan saya pengen kelipatan ketiga tapi dimulai dari yang pertama ya. Jadi dia gimana caranya? Berarti kelipatan 3 berarti 3N, ini 1 2 berarti dikurangin 2. Oke, kita tuliskan di sini 3N kurangin 2. Nah kayak gini, 1 4 7 10 dan seterusnya. Nah teman-teman juga bisa misalnya kayak gini, ini kan kedua, nah ini kan harusnya kan masih ini ya, atau mungkin bisa digunakan dengan kayak gini. Ini kan 3 ini kan defaultnya, nah dia keempat berarti plus 1 berarti 3N plus 1, sama aja kayak gitu, sama aja ya. Tuh, sama aja kan. Oke, sampai sini teman-teman udah paham atau belum? Kalau memang belum, nanti boleh teman-teman langsung tanyain di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, untuk berikutnya kita ada paragraf ya. Ada paragraf di bawah sini. Nah bisa nggak ini kalau dipakai first child atau end child? Coba aja ya. P ada first child, A enggak, sorry, ini misalkan color blue, bisa nggak jalan? Nggak bisa jalan, nggak akan berwarna biru ya di paragraf pertama ya. Nah ini gimana caranya? Nah ini nggak bisa kayak gini ya teman-teman ya. Kita pakai yang namanya first of type, itu memilih elemen pertama dari sebuah jenis atau tipe tag. Sama juga last of type, juga dia yang terakhir dari sebuah jenis atau tipe tag gitu ya. Oke, kita cobain aja. Di sini ada P ya. Nah kita tadi coba first of type, color blue. Nah ini nih yang first ya, jadi bukan yang kedua dan ketiga. Nah berikutnya kita juga ganti, misalkan bisa pakai last. Nah kayak gini, atau mungkin mau dua-duanya dipisahin bisa, misalkan P, misalkan ini last tapi warnanya misalkan brown. Nah ini udah paham ya teman-teman ya, untuk pseudo class di sini. Nah itu dia tadi, ada kita pakai link, kemudian kita pakai first child, last child dan end child, kemudian berikutnya kita pakai first of type dan juga last of type. Nah mungkin teman-teman kalau yang nggak paham boleh tanya-tanya dulu untuk di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, mungkin teman-teman sudah paham bagaimana penerapan pseudo class pada CSS gitu ya. Oke, kalau kalian ingin bertanya boleh seputaran ini, atau mungkin teman-teman mau request untuk tutorial yang lain, boleh teman-teman coret-coret di bawah, coret-coret di kolom di bawah ya teman-teman ya. Jangan lupa subscribe-nya dan aktifkan loncengnya teman-teman ya, supaya teman-teman tidak tertinggal materi yang baru kita upload. Oke, mungkin cukup sekian materi kali ini ya. Kita udahan dulu, nanti kita sampai jumpa di video berikutnya ya teman-teman ya. Terima kasih.